Gaji 10 juta sebulan tapi ujung-ujungnya tetap ngutang. Duit habis entah kemana. Beli ini itu, mabuk-mabukan, judi online, foya-foya, lalu akhirnya terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang. Ini di luar batasan masalah seperti kebutuhan KPR, ngurus anak istri, atau wilayah tempat tinggal. Kita lihat secara spesifik, di mana anak muda, teman-teman kita, hidup dalam tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan pendapatan, sebenarnya tidak cukup. Anggap gaji 5 juta sebulan. Itu sudah sangat oke jika dibandingkan dengan rata-rata gaji orang Indonesia yang hanya 3 juta. Di luar wilayah metropolitan Jakarta misalnya, jika tinggal di daerah-daerah, kecamatan kecil atau desa, yang notabene untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terbilang lebih kecil, gaji yang 5 hingga 10 juta itu sudah terbilang sangat besar, apalagi jika belum menikah. Tapi duit mereka bisa habis bahkan ngutang. Banyak yang terjebak pay later yang nominalnya fantastis. Ngutang ke temennya yang kalau ditagih alasannya selalu nggak punya duit, atau bahkan didatangi penagih setiap bulannya. Ini bukan cuma soal boros atau tidak bisa menabung, tapi masalah yang lebih kompleks. Kita awali dengan ini. Otak kita itu seperti tidak mau jika diajak mikir jangka panjang. Kita lebih suka kepuasan instan. Kalau kita lihat secara behavioral economics, saat kita beli satu barang, terus tiba-tiba ngerasa harus beli barang lain yang sesuai. Misal, kita beli HP baru, terus kayaknya case-nya harus yang premium. Sekalian beli holder, sekalian sama earphone misalnya. Ini namanya efek Diderot. Begitu satu barang baru masuk ke hidup kita, rasanya kayak ada kebutuhan baru yang harus dipenuhi biar semuanya terasa lengkap. Nah, inilah yang seringkali membuat kita terjebak dalam siklus konsumsi yang sebenarnya tidak begitu perlu. Terus ada lagi yang namanya hedonistic treadmill. Intinya, standar kebahagiaan kita terus naik, gaji naik, gaya hidup naik. Awalnya gaji 3 juta, makannya di warteg. Sekarang gaji 8 juta, makan harus di kafe supaya terlihat klasi. Belum lagi jika gaji semakin tinggi. Awalnya motoran, sekarang harus naik mobil. Dan ketika kita terbiasa dengan level yang berharga tinggi, kita tidak bisa turun lagi levelnya tanpa ngerasa sengsara. Dan pada akhirnya, duit terus mengalir keluar. Belum lagi kita bahas tentang short-term bias. Otak kita lebih suka sesuatu yang enak sekarang daripada aman di masa depan. Nabung buat 10 tahun ke depan itu tidak menarik, tapi ngebooking hotel buat staycation weekend langsung gaspol. Langganan aplikasi premium untuk hiburan. Tiap hari ngopi tanpa berhenti bilang oke gas. Healing tiap minggu katanya stres karena dimarahi atasan. Ini yang bikin ngerasa duit kita habis entah kemana. Karena semuanya pergi buat kepuasan instan yang kita pikir worth it di saat itu. Bukan bermaksud untuk melarang itu semua, silakan saja jika itu dirasa butuh. Tapi juga pertimbangkan dengan gaji, kelola dengan baik. Style pakaian itu saja ya biarin, kenapa harus nyari validasi soal outfit? Kurangi konsumsi yang tidak perlu, pikir masa depan, investasi jika perlu. Kalau bisa makan tanah saja tidak apa-apa. Crispy. Tapi ya sebenarnya masalahnya bukan di diri kita saja. Dunia tempat kita hidup ini emang dibuat supaya kita adiksi terhadap konsumsi. Coba lihat iklan, semua produk dijual bukan dengan logika, tapi dengan emosi. Brand ngerti banget cara bikin kita ngerasa kalau hidup kita kurang tanpa produk mereka. Makanya ada konsep retail terapi, belanja buat ngilangin stres. Lagi stres ya udah belanja saja, biar happy. Padahal ada alternatif selain belanja, memancing misalnya. Media sosial juga makin parah. Lagi-lagi bahas media sosial. Ya karena itu sudah setengah dari hidup kita. Rasanya begitu. Orang-orang pamer gaya hidup, kita jadi ngerasa harus ngikutin. Kamu lihat teman update kehidupan lagi di Jogja. Tiba-tiba kamu kepikiran buat pergi ke Jogja. Anggap saja ini FOMO atau fear of missing out. Kita takut dianggap ketinggalan. Makanya terus-terusan update. Soal produk misalnya. Brand dan influencer tahu banget cara mainin ini. Mereka bikin kita ngerasa kalau kita tidak beli ini, kita bakal ketinggalan. Kita bakal dianggap tidak keren, kita bakal gagal di media sosial. Nah, lanjut kita ngomongin otak, kita juga harus ngomongin dopamin. Neuroscience nunjukin bahwa setiap kali kita belanja atau ngeluarin uang buat kesenangan, otak juga ngeluarin dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang. Ini mirip seperti efek narkotika memang, adiktif.
Makin sering kita memberi otak kita dengan dopamin dari belanja, makan enak atau mabuk-mabukan, makin kita ketagihan. Bahkan, otak bisa jadi desensitisasi, butuh dosis lebih tinggi buat ngerasain efek yang sama. Kita pernah bahas ini dalam video judul pada anak. Satu lagi soal otak, kita menyebutnya lack of executive function. Prefrontal cortex atau otak bagian pengendalian keputusan kalah sama dorongan impulsif dari sistem limbik atau bagian yang bertanggung jawab atas emosi. Maka dari itu, belanja yang kita anggap memberikan kebahagiaan, kita akan terus melakukan itu karena prefrontal cortex tidak lagi aktif dalam keputusan-keputusan rasional. Apalagi kalau kita membahas soal terjebak judi online. Ini lebih parah karena sistemnya dibuat supaya menang kecil dulu lalu pelan-pelan kalah secara besar. Slot dan aplikasi judi ngerti banget cara mainin psikologis manusia. Kita terus ngejar kemenangan yang tidak bakal datang sampai akhirnya uang habis. Lalu kita nyusahin teman buat pinjem duit. Dan jangan lupa, semua itu terjadi di sistem kapitalisme yang bikin kita selalu merasa kurang. Belum lagi hobi-hobi yang negatif sifatnya, main perempuan, karaoke, nyawer streamer 18+, narkotika, dan lain sebagainya. Jadi memang ada alasan kenapa gaji di atas 5 juta tetap tidak cukup. Ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi sistem yang memang dirancang buat bikin kita selalu ngerasa kurang. Kapitalisme butuh roda ekonomi terus muter, dan itu cuma bisa jalan kalau orang terus konsumsi. Jadi, harga kebutuhan naik, sementara gaji kita tidak pernah cukup buat ngejar inflasi. Sistem ini juga pintar dalam menciptakan ilusi kesejahteraan. Kredit gampang diakses, mau HP baru bisa dicicil, mau liburan, pay later aja, mau mobil, berteman saja dengan bank. Semua dibuat biar kita terus-terusan terjebak dalam utang. Akhirnya, kita kerja bukan buat kaya, tapi buat bayar cicilan. Dan yang lebih bahaya, utang ini seringnya ke teman sendiri, karena bank sudah nolak, karena limit pay later sudah habis. Akhirnya nyari teman buat diporotin. Siklus ini tidak berhenti sampai kita sadar kalau sebenarnya bukan kita saja yang tidak bisa ngatur uang, tapi sistem yang bikin kita tidak punya pilihan, ya walaupun kontrol diri memang yang utama. Kalau kita tarik garis besar, ini bukan cuma masalah individu yang tidak bisa atur uang, tapi ada banyak hal yang berperan. Otak manusia, budaya konsumtif, manipulasi media, FOMO, kapitalisme, dan kebijakan ekonomi yang selalu bikin kita ada di posisi yang tidak enak. Uang yang kita terima tiap bulan udah dikapling buat bayar tagihan, cicilan, gaya hidup, dan tekanan sosial. Bahkan kalau kita punya niat baik untuk nabung, selalu ada sesuatu yang bikin kita harus keluarin uang lagi. Maka dari itu, kalau ada yang nanya kenapa gaji 10 juta tidak pernah cukup, jawabannya tidak sederhana jika dipikir secara serius. Bahkan saya sendiri nulis ini sebenarnya cukup pusing karena kompleksitasnya. Jadi mohon maaf apabila terkesan ngalor ngidul. Anyway, jadi ini bukan sekedar boros atau tidak disiplin, tapi kombinasi dari banyak faktor yang saling memperkuat satu sama lain. Kita bisa nyoba ngelawan dengan cara hidup minimalis, break sejenak dari sosial media, atau belajar lebih disiplin, baca buku, atau apalah yang penting positif. Kalau kita tidak merubah diri kita akan tetap terjebak dalam sistem kayak gini terus. Kita tetap bakal kesulitan buat benar-benar lepas dari jeratan konsumtif dan utang. Akhirnya, kita jadi budak ekonomi yang kerja mati-matian buat bayar hal-hal yang seharusnya tidak perlu ada sejak awal.